Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, janji Rio Fahmi jelang laga melawan Myanmar, kompak Timnas U22 Indonesia dan Vietnam kiring mata-mata di laga Thailand versus Singapura. Erick Thohir akui kehebatan dari Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U22 mulai laga pembuka grup A SEA Games 2023 dengan kemenangan 3-0 atas Filipina. Meski demikian, striker Timnas Indonesia U22 Irfan Jauhari menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya belum memikirkan tempat di semifinal SEA Games 2023. Baginya lebih penting untuk fokus pada laga berikutnya. Bek sayap Persija Jakarta Rio Fahmi menjanjikan Timnas Indonesia U22 terus fokus dalam menatap pertandingan di SEA Games Kamboja ini. Dikatakan oleh Rio, keberhasilan mencukur Filipina baru awalan bagi Bintang Sulaiman dan kawan-kawan. Ia pun menuturkan dari kemenangan atas Filipina, sebenarnya Timnas U22 masih perlu berbenah. Berkaca dari laga Timnas Kamboja U22 versus Timor Leste U22 dalam laga perdana grup A SEA Games 2023 kemarin, pemain Timnas Indonesia U22 wajib siap-siap lawan ketidakadilan wasit saat hadapi tuan rumah. Pasalnya dalam laga tersebut, terdapat insiden keputusan wasit yang kontroversial karena cenderung memihak tuan rumah. Kala itu pemain bertahan Kamboja U22 melakukan kesalahan passing di garis pertahanannya. Kemudian kesalahan itu dimanfaatkan oleh pemain Timor Leste U22 Moizinho yang muncul dari sisi kiri pertahanan Kamboja U22 dalam situasi tanpa penjagaan. Saat Moizinho hendak melakukan tusukan ke dalam kotak penalti, kiper tuan rumah Kamboja U22 Red Leng keluar untuk menyelamatkan bola. Red Leng pun maju keluar area penalti, namun ia terlihat menyentuh bola dengan tangannya saat Moizinho melepaskan umpan silang. Sehingga wasit Jamali tak menganggap bola mengenai tangan Red Leng dan memutuskan insiden itu bukan sebagai pelanggaran. Alhasil Timor Leste U22 dirugikan oleh keputusan tersebut. PSSI mengunggah momen di balik kemenangan Timnas Indonesia U22 lawan Filipina di sosial media termasuk Instagram. Skuad Garuda Muda mendapatkan suntikan sebagai dari sang manajer. Menariknya, netizen justru menyoroti kondisi ruang ganti yang dipakai oleh Timnas Indonesia U22. Pasalnya ada 2 kursi plastik berwarna hijau yang digunakan untuk menaruh jersey dari Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga. Sontak kursi kundangan itu jadi atensi publik. Nasib berbeda dialami Pratama Arhan di klubnya Tokyo Verdy jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Di Tokyo Verdy, Pratama Arhan masih sangat minim mendapatkan menit bermain. Bahkan dilansir dari Transfer Market, Pratama Arhan baru mencatatkan 1 kali penampilan di Tokyo Verdy. Padahal Arhan diketahui berseragam Tokyo Verdy sejak Maret 2022 lalu. Di sisi lain, ketika memperkuat Timnas Indonesia, Pratama Arhan mampu merebut posisi utama. Kini Arhan pun tengah membela Timnas U22 Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023. Aksinya pun cukup cemerlang di laga pertama melawan Filipina hingga mendapatkan pujian dari Indra Syafri. Timnas U22 Thailand telah resmi memainkan laga perdana mereka di grup B SEA Games 2023. Tim Gajah Perang Muda bertanding melawan Singapura di laga perdana kemarin. Thailand pun berhasil membenamkan tim berjuluk The Lions dengan skor telak 3-1. Namun, terdapat kejadian menarik di laga perdana grup B tersebut. Di bangku penonton terlihat beberapa perwakilan tim pesaing Thailand yang memantau laga itu. Pelase dari Zing News terlihat ada perwakilan dari Timnas U22 Indonesia dan Vietnam yang menghadiri laga Thailand versus Singapura. Kedua perwakilan dari kubu Golden Star Warriors pun terlihat enjoy menyaksikan laga. Quincy Cameron merupakan penjaga gawang Timnas Filipina U22 yang pernah merasakan keperkasaan Timnas Indonesia kelompok umur. Tepatnya pada 2017, Quincy Cameron saat masih berusia 16 tahun menjadi bagian dari skuad Filipina pada ajang Piala AFF U18 2017 di Myanmar. Saat bertemu dengan Timnas Indonesia U19, Filipina dibantai 0-9 oleh tim besutan Indra Syafri pada 7 September 2017 lalu. Yang membuat makin sedih, Quincy Cameron harus diusir wasit setelah melanggar Muhammad Rafli Nur Salim di kotak penalti yang berbuah hadiah penalti untuk Timnas Indonesia U19. Setelah di kartu merah, Quincy Cameron dengan mata berkaca-kaca alias menangis saat meninggalkan lapangan.
Timnas U22 Malaysia datang ke SEA Games 2023 dengan keyakinan bisa mencetak prestasi tertinggi meski lawan-lawannya dihadapi sangatlah berat. Sang pelatih EL Farasan yakin timnas U22 Malaysia siap menciptakan kesan luar biasa dan kemungkinan mengakhiri dahaga gelar SEA Games selama 12 tahun di Phnom Penh. Asisten Kim Bagon di timnas senior Malaysia itu merasa pasukannya sudah siap menghadapi persaingan ketat di Kamboja ini. Di sisi lain, timnas U22 Malaysia tidak akan diperkuat dua pemainnya yang berkompetisi di luar negeri, yakni Lukman Hakim Syamsuddin dan Noah Laine. Namun pelatih Malaysia U22 ini sesumbar timnya masih memiliki kualitas untuk tampil baik di Phnom Penh. Kesiapan Ella Farasan dan timnya untuk mengakhiri dahaga gelar SEA Games itu tentu sama dengan memupus impian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebab Erick melepas Indra Syafri dan timnya dengan misi merebut medali emas SEA Games 2023. Saat menjelaskan keinginan mengenai pembinaan sepak bola Indonesia mempunyai standar, salah satunya soal pemilihan pelatih, metode latihan akan tetap sama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lantas mengakui kemampuan Sintayong selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Cara Sintayong melatih dikatakan oleh Erick Thohir mampu menaikkan peringkat FIFA Indonesia menjadi 149, di mana posisi itu diraih setelah meraih 2 hasil positif lawan satu tim yang sama, yakni Burundi di FIFA Matchday bulan lalu.